MAP2 Siap kerja sesuai kerja kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas MAP2 ingin menjelaskan tentang pengertian manajemen investasi dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita dengarkan. Jadi contoh manajemen investasi yaitu misalnya kan saya memiliki usaha dari orang tua. Orang tua sebelumnya memiliki usaha toko baju, jadi saya meneruskan usaha tersebut. Usaha tersebut penghasilan bersih satu bulannya itu ada 30 juta. Jadi dari hasil 30 juta tersebut 15 jutanya saya tabung dan 15 jutanya untuk keperluan sehari-hari. Setelah terkumpul tabungan 15 juta tersebut akan saya alokasikan untuk membeli franchise seperti franchise es teh Indonesia, es teh Solo, dan hal-hal tersebut untuk penghasilan tambahan. Saya akan menjelaskan manajemen investasi bagi saya. Ketika saya meneruskan usaha orang tua saya yaitu peternakan selama 3 bulan, selama 3 bulan itu saya mendapatkan keuntungan bersih senilai 30 juta. 10 juta untuk ke pribadi saya dan 20 juta lagi saya tabung. Dan selama 2 tahun atau mungkin berapa tahun saya punya uang untuk membeli sawah. Uang yang saya pakai untuk beli sawah itu, sawahnya saya sewakan ke orang-orang kayak petani atau yang berkebun itu ya. Nah, saya dapat uang bulanan dari mereka. Per bulan saya menyewakan tanah misalnya 1 juta, 2 juta atau berapa itu, tergantung luas lahan sawah yang saya punya. Terus dari uang hasil sawah saya bangun kontrakan dan berbagai macam toko-toko makanan ringan. Jadi uang saya akan bertambah dari situ untuk keperluan sehari-hari saya. Terima kasih. Misalnya saya mempunyai uang 300 juta dan saya ingin berinvestasi untuk membuat kos-kosan. Pertama-tama saya membeli tanah sebesar 5 hektar untuk membangun kos-kosan 15 pintu. Sisa dari uang membeli bahan bangunan kos 15 pintu seharga 800.000 per bulan. Omset pendapatan saya selama 1 bulan yaitu 12 juta. Ketika memadai kembali, terus saya membeli tanah lagi untuk menambah kos-kosan saya lagi. Misalnya saya memiliki tanah kosong atau rumah kosong, itu bisa membuat beberapa toko yang pasti akan menguntungkan. Dapat digunakan sebagai tempat bisnis atau disewakan. Tentu saja dengan uang sewaan itu bisa kita tabung atau diinvestasikan untuk membangun atau mengisi lahan kosong tersebut, seperti membangun kos-kosan harian, seperti rumah. Misalnya saya bekerja di sebuah perusahaan dan memiliki gaji 6 juta per bulan. Kemudian setengahnya saya pakai untuk tabungan berjangka misalnya selama 1 tahun. Kemudian ketika tabungan itu sudah cukup, saya pakai untuk membuka usaha rumah makan di tempat yang strategis dan dibuat semenarik mungkin untuk di mata pelanggan. Sudah. Manajemen investasi dari uang gaji saya yang terkumpul itu saya investasikan. Dan perlu diingat ya, investasi itu harus ada imbal hasil. Maksudnya apa? Contoh, kita buka usaha pentol bermodal 10 juta, itu investasi. Karena modal 10 juta kita jadi bisnis pentol, saban hari menghasilkan, saban bulan menghasilkan. Benar nggak? Bener. Itu investasi. Misalnya saya memiliki pekerjaan terlebih dahulu seperti memiliki perusahaan sawit. Jadi perusahaan sawit saya tersebut menghasilkan uang yang saya tabung. Jadi tabungan saya tersebut senilai 100 juta. Jadi dari uang tabungan saya tersebut saya akan menghasilkan atau membeli lahan kosong, Pak.
sebelum saya punya tulang kosong untuk membangun sebuah bengkel agar menghasilkan uang. Jadi penghasilan saya itu tidak semata di perusahaan sawit saya. Jadi saya memiliki usaha sampingan di bengkel. Silakan. Kan bekerja di perusahaan sawit ya. Memiliki perusahaan sawit Oh, sendiri. memiliki. Nah, kira-kira gimana cara memanage waktu untuk mengurus perusahaan sawit sama manajer bengkel? Sudah kedengaran suaranya kecil. Saya untuk waktu itu saya akan mencari karyawan atau merekrut karyawan dari hasil tabungan saya sendiri agar bisa bekerja bersama saya. Perusahaan sawit itu punya sendiri. Dari sendiri. Dari mana? Jadi hasil tabungan saya sendiri. Dari warisan. Warisan bapak. Warisan. Warisan kuitan. Witan dari tempat Witan. Karena dia beruntung punya privilege ya. Tapi dia masih pintar. Dia masih berpikir saya punya warisan sawit. Artinya dia memikir resiko yang akan terjadi. Karena yang namanya sawit tidak selamanya akan tumbuh di sana.